muda yang di sini. Malam hari ini kita ada acara apa? Haleluya. Mana suaranya yang semangat dan talk show kita? Kalau kita mau mulai talk show kita berarti kita harus mengundang pembawa acara kita. Boleh dikasih jalan dulu Siaro, Santri. Kita undang pembawa acara kita, Joshua Sandi. Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya, haleluya. Hari ini kita ada acara apa? Talk show. Ada yang tahu temanya apa? Diberkati, yang memberkati. Diberkati untuk menjadi berkat. Karena kita acara di gereja, berarti harus apa dulu? Berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari yang indah, yang luar biasa baik ini ya Tuhan. Engkau beri kami kembali kesempatan untuk berkumpul di ibadah pemuda-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa kami boleh melakukan event spesial yaitu talk show ya Tuhan bersama hamba-Mu Bapak Matius Wow. Juga jika sebentar kami akan memulai talk show kami, urapi sertai berkati setiap kami ya Tuhan, agar acara talk show ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, udah siap tiba-tiba, haleluya. Saya langsung ke atas saja ya. Semua hari ini semangat untuk talk show, amin. Haleluya. Jadi ada yang tahu nama narasumber kita hari ini siapa? Siapa namanya? Wah Pak, udah terkenal ternyata Bapak ya. Jadi biar gak berlama-lama saya perkenalkan singkat. Pembicara kita pada hari ini adalah founder dari LSM Ononiha Pelita Kasih. Bicara Ononiha, siapa yang di sini Ononiha? Wah banyak Pak, banyak Ononiha ya. Jadi di sini adalah founder dari Ononiha Pelita Kasih. Dan beliau adalah orang yang bergerak di bidang pelayanan kasih. Dan sudah banyak sekali orang-orang yang beliau sudah berkati, bahkan rumornya nih Pak ya, nanti Bapak yang klarifikasi langsung, bahwa Bapak ini dipercaya oleh orang-orang bahkan dari luar negeri untuk membantu, untuk memberkati orang-orang di Pulau Nias dan di Kota Medan Pak ya. Jangan dijawab dulu, nanti dijawabnya langsung aja. Oke, dengan tepuk tangan kita semua boleh bangkit berdiri. Kita sambut sang narasumber kita, Bapak Matius. Wow. Mike mana, Mike? Mike satu lagi. Enggak, Mike. Oke. Nah, ini Pak, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Terima Iya. kasih. Silakan teman-teman boleh kembali duduk. Sedikit info, nanti ada sesi di mana teman-teman bisa bertanya langsung kepada Bapak Matius Wow. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan terbaik, nanti Bapak Matius sendiri yang langsung pilih, akan dapat hadiah uang tunai. Amin. Semua siap? Oke. Pak, sebelum kita mulai tanya-tanya, mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh Bapak perkenalan diri dulu Pak. Oke, baik. Pertama-tama dulu terima kasih kepada Pak Johannes, Joshua dan Pak Hosea ya. Ini teman lama ini ya, teman lama kami dulu sama-sama dari Betani yang di Amir Hamzah dan kita terakhir bersama-sama di sana kalau nggak salah tahun 2004 ya, dari tahun 2014 ya, seperti itu. Jadi sempat juga kita dulu bergabung di sini untuk acara ibadah-ibadah pemuda ya. Dulu ini masih pos PI ya Pak. Nah jadi ini dulu nggak seperti ini suasananya. Makanya saya sangat bersyukur sekali tadi memuji Tuhan. Ini Tuhan berkati tempatnya ini untuk menjadi tempat di mana jiwa-jiwa akan dimenangkan. Amin. Ya, jadi dulu sering kita kemari, masih ada dulu dapur di sini ya. Ada ibu yang suka masak soto gitu kan. Suka makan masak soto, nanti habis acara pemuda atau acara di hari Sabtu itu kita sama-sama makan soto ya, seperti itu. Kadang saya bawa donat untuk memberkati anak-anak juga ya, seperti itu. Nah jadi untuk mempersingkat waktu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Matius Wow.
Nah jadi marga ini wow. Ini kalau wow itu dari Nia Selatan pasti itu. Itu wow. Jadi kalau pernah dengar ada Jega, ada Jebua itu. Jadi ada dari Gunung Sitoli, ada dari Nia Utara. Tapi kalau wow itu udah pasti ciri khasnya dari Nia Selatan ya. Dan saya menikah dengan orang Minang, ya orang Bukit Tinggi, ya suku Koto, ya yang tadinya belum percaya Tuhan Yesus, tetapi oleh karena kasih karunia dia juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Dan kita dikaruniai 3 orang anak. Putra saya namanya putra yang pertama namanya Adam Gabriel. Wow, dia usia 16 tahun kelas 1 SMA di Metodis 5. Dan dia juga melayani sebagai seorang drummer. Dan kemudian yang kedua kelas 3 SMP namanya Justin. Dia juga ikut pelayanan di GBI Pelita. Ya, gembala sidangnya Pak Suheri Gultom. Dan yang terakhir kelas 3 SD namanya Sena, cewek. Jadi ada 2 cowok, 1 cewek. Dan di Medan ini kita tinggal di Jalan Guru Sinumba 1 atau dekat Jalan Karyasana, dekat perumahan Pondok Surya. Dan kita sudah ada di Medan ini sejak tahun 2006. Jadi masih belum lama juga. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Johannes, Pak Hosea, Pak Joshua yang telah mengundang kita untuk bisa bergabung beribadah bersama-sama di tempat ini di acara talk show dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saya rasa itu dulu perkenalan yang singkat dari kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Tadi bicara soal donat, ada Pak donat nggak Pak hari ini Pak? Bercanda Pak ya, bercanda. Next time. Next time, haleluya. Jadi Pak, kita langsung aja Pak ya, saya penasaran nih Pak. Bapak kan pelayanan di bidang kasih, melayani orang-orang. Nah saya mau mulai dari awal dulu Pak. Bapak dulu waktu kecil, latar belakang Bapak emang orang tuanya pendeta kah? Atau orang tuanya sudah memberi contoh? Atau gimana? Atau jangan-jangan masa mudanya Pak Matius ini bandel. Nah kali ini kan banyak anak-anak muda Pak. Coba ceritakan Pak, masa kecil saya masa mudanya gimana sih? Emang udah pingin jadi pendeta atau gimana gitu Pak? Oke, saya duduk aja ya. Ya, boleh duduk aja Pak. Baik, mungkin kalau dari masa kecilnya ini tanpa kita sadari ada beberapa hal yang tersimpan di dalam memori kita ya, di bawah alam sadar kita ya. Seingat saya itu dulu waktu di kampung ada seorang nenek-nenek sering lewat depan rumah. Kebetulan rumah kita pas di depan gereja BNKP. Dan itu usia saya usia SD gitu. Dan mama saya itu tahulah keadaan di kampung seperti apa ya, ekonomi di kampung seperti apa ya. Dan nenek ini memang dari dulunya mungkin udah lama dia menjanda, tapi dia yang saya tahu dia sudah tua gitu kan, udah tua kali dan dia sering lewat rumah dan kadang mama saya itu ngasih dia ngasih beras dan kasih sabun. Tahu sabun, pernah ada yang melihat dulu namanya sabun telepon. Nah itu dia. Itu nanti dipotong pakai tali pancing itu dia. Atau dipotong pakai pisau gitu kan. Itu sering dilihatnya, sering dikasihnya. Dan saya sering melihat itu gitu. Saya melihat itu. Dan tanpa saya sadari rupanya itu tertanam di dalam memori kita. Nah jadi makanya saya sekarang ini harus sangat berhati-hati dengan apa yang saya pertontonkan kepada anak-anak saya. Baik itu hal yang baik maupun yang buruk, mereka pasti akan simpan di dalam memori mereka. Mereka mungkin tidak akan mengomentari. Ya, mengomentari, oh kok Bapak seperti itu? Mungkin karena dia segan atau bagaimana ya, respect dengan kita ya. Tapi secara tidak sadar itu tersimpan di dalam memorinya dan itu bisa terulang di dalam kehidupannya. Jadi mungkin akarnya dari situ, Pak. Jadi waktu kita kecil itu sering melihat mama, kalau misalnya ada nanti orang yang datang ke rumah itu, anggaplah seperti pengemis ya. Seperti itu, kalau dulu ada orang yang menuntun orang buta datang ke kampung itu,
dan selalu dikasih entah beras, sabun atau uang gitu kan, seperti itu. Nah jadi saya rasa mungkin dari situ gitu. Jadi dari kecil melihat contoh dari mama Pak ya? Iya Pak, betul. Ya? Nah berarti Pak kecilnya nggak pernah bandel nih Pak ya? Baik ya Pak ya? Atau ada bandel-bandelnya nih Pak? Yang namanya anak kecil, anak muda pasti akan mengalami itu. Dia punya ininya namanya cerita sendiri ya. Seperti itu ya. Dan orang yang mengaku anak Tuhan Yesus pun ada bandel juga nya. Nah jadi semua kita punya cerita seperti itu ya. Artinya namanya anak-anak pasti akan mengalami yang seperti itu juga. Tapi akhirnya bertobat ikut Tuhan Pak ya. Apakah mama memberi contoh atau pernah ngomong, Matius kamu harus begini-begini nanti besar memberi. Pernah ngomong atau memberi contoh terus Bapak melihat dari contoh itu aja Pak? Kalau mungkin nasihat untuk hal spesifik untuk itu mungkin jarang ya. Tetapi karena kita melihat secara langsung praktek di depan mata kita, jadi langsung seperti membentuk hati kita untuk berbagi kasih, untuk berbuat kasih kepada orang gitu kan. Mantap. Nah, Pak Matius sendiri mulai usia berapa atau mungkin tahun berapa kalau Pak Matius masih ingat mulai melakukan pelayanan ini Pak? Oke, nah jadi sebenarnya kalau saya ingat-ingat ya, karena mungkin Bapak tadi tanya bandelnya, mungkin saya bandelnya pas di usia tamat SMA ya, atau di SMA ya. Karena di situ saya kerja di kapal pesiar dulu, dan kita bergabung dengan orang bule ya, orang luar. Kalau saya bilang lebih banyak kita bertemu dengan orang luar daripada orang Indonesia ya. Nah kemudian gaya hidup kita udah mulai mengikuti orang itu dalam hal gaya hidup yang buruk ya. Merokok, minum, karena setiap tempat yang kita kunjungi itu yang kita akan cari itu di mana ada bar gitu. Nggak pernah kita cari di mana ada gereja gitu kan, seperti itu. Saking tertuduhnya itu, kalau ada yang pernah ke Padang, ada di sana namanya gereja Katolik Yosudarso. Yosudarso itu sekalian rumah sakit juga dia. Di kota Padangnya itu. Nah jadi waktu itu saya usia 21 tahun, saya sudah karena kerja punya duit, saya beli motor ini. Motor RX King gitu kan. Nah jadi zaman-zaman itu kayaknya keren kali lah gitu kan. Kali Pak ya, Nah, jadi saya masuk ke gereja itu saking tertuduhnya ini. Udah parkir balik saya, itu ada seperti ada bisikan, kau nggak layak di sini gitu kan, ini bukan tempatmu gitu kan, kau udah terlalu berdosa untuk masuk ke tempat ini. Baru setelah saya betul bertobat, baru saya menyadari bahwa itu adalah bisikan iblis. Kenapa saya mengatakan itu bisikan iblis? Udah pasti 100% itu bukan bisikan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi orang berdosa pun dikasihi oleh Tuhan. Hanya saja kita ini yang berdosa yang gak mau bertobat-tobat gitu kan. Seperti itu. Nah jadi saya waktu itu saya pastikan bahwa itu bisikan iblis. Karena iblis itu memang tujuannya untuk menghancurkan kita. Ya makanya dikatakan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Firman Tuhan berkata seperti itu ya. Nah jadi disitulah saya merasa bahwa banyak hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan istri. Mulai saya berpikir sampai ke jenjang di mana kami membicarakan untuk menikah. Saya sampaikan ke dia bahwa ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Saya tidak akan mengikuti kepercayaanmu. Dasar saya bukan karena saya dekat dengan Tuhan. Orang saya datang ke gereja aja tertuduh kok gitu kan. Tapi karena saya merasa saya akan menjadi kepala keluarga. Dan semua orang yang lain termasuk istri dan anak kalau nanti diberkati oleh Tuhan, itu harus mengikut saya. Saya merasa bahwa saya adalah nakodanya, yang lainnya harus mengikuti saya. Makanya saya bilang sama dia, sudah pasti kalau memang kita menikah kamu harus mengikut saya gitu kan. Cuman di dalam hati saya berpikir, aduh Tuhan, selama ini udah hebat sekali kalau saya ke gereja sekali dalam 1 tahun. Saya pun ke gereja masih tertuduh juga. Seperti itu pun di hari Natal. Karena kami backgroundnya Katolik. Nah,
Saya tadinya berpikir Tuhan, kenapa Tuhan bukan orang yang taat ke gereja yang Tuhan pertemukan dengan ke saya gitu kan. Supaya pun saya jadi taat ke gereja. Tapi kok ini yang Tuhan pertemukan justru orang yang memang sama sekali nggak mengenal Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus itu bagi dia itu hal yang asing gitu kan. Nah itu pergumulan saya gitu kan. Tapi karena kita memang sudah saling jatuh cinta, akhirnya kita mengambil keputusan untuk menikah. Dan kita menikahnya secara agama Kristen, itu di Nias, di Katolik, diberkati oleh pastor. Seperti itu. Saya bisa lanjutkan terus ya ini ya? Jangan lama-lama juga Pak. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Oke. Nah jadi rupanya lewat itu saya terpanggil gitu. Kami pindah ke Medan, saya berpikir begini, kalau saya mengajak istri saya ini ke gereja sementara saya nggak ke gereja, loh bagaimana saya bisa memenangkan dia gitu kan? Karena saya malas ke gereja gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa saya mulai beribadah. Itulah di Betani pertama kita beribadah di sana. Pagi-pagi saya main gitar, kami beribadah gitu kan. Akhirnya saya sharing firman Tuhan, saya baca Alkitab karena saya bisa baca Alkitab gitu kan. Tapi karena kekurang pengetahuan saya tentang Alkitab, akhirnya ujung-ujungnya kita berargumentasi. Ya, Yesus itu kok dibilang Tuhan, kenapa nggak Tuhan aja kita sembah, kenapa Yesus lagi, kenapa ada lagi Roh Kudus gitu kan. Tapi karena berkurangnya pengetahuan, artinya sangat minimnya pengetahuan saya tentang kekristenan, tentang Yesus, makanya kami jadi sering berargumentasi. Tetapi terus taat, saya memberikan teladan ke dia untuk beribadah sampai ke titik di mana dia betul-betul menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan lagi karena mengikut saya, tetapi karena dia punya kesaksian tersendiri. Nah jadi, kalaupun ada pergumulan, taat saja. Kadang orang begini, saya akan taat kalau saya melihat mujizat dari Tuhan. Tidak. Kalau di dalam Tuhan, kamu harus taat dulu kalau kamu mau melihat mujizat. Ya, beda dengan pola dunia. Ya, dia akan istilahnya touching is believing. Artinya dia harus melihat dengan matanya sendiri, menyentuhnya baru dia percaya. Kalau di dalam Tuhan tidak seperti itu. Taat dulu, baru kamu akan diberkati. Sama seperti Abraham, disuruh dia pergi ke tempat yang tidak tahu dia namanya apa gitu kan. Dia taat dan akhirnya menjadi bapak segala orang beriman ya, menjadi bapak orang Israel ya, nenek moyangnya bangsa Israel. Nah jadi dari situ, dari kita taat, kemudian kita belajar firman Tuhan, Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat, baik memberkati secara kebenaran firman Tuhan maupun secara berkat kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kan akhirnya Bapak berarti alasan bertobatnya sebenarnya karena malu sama istri Pak ya? Iya betul. Gak ngerti firman, jadi Bapak mau belajar lebih dalam tentang firman. Akhirnya Bapak di situ mengenal Tuhan, Bapak terlibat pelayanan. Nah ini Pak, pelayanan kan ada banyak bidang Pak. Kenapa kok Bapak bisa terjun di pelayanan kasih ini Pak? Oke, pelayanan kasih ini karena dari apa yang saya pelajari ya, artinya saya suka membaca Alkitab. Bahkan di rumah itu kita memang jadwalkan dengan anak-anak sebelum tidur itu kita wajib baca itu 3 pasal. Di tahun ini sudah sampai ke Kisah Para Rasul 13 Pak. Nah jadi kami rutin itu membaca itu. Dan kalau ada yang mereka kurang mengerti itu momennya untuk menanyakan seperti itu ya. Nah jadi kenapa saya tertarik dengan kasih ini? Kalau kita runutkan ya seperti ini. Tuhan menyelamatkan manusia ini karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang aturannya kita itu akan binasa oleh karena dosa kita, tapi karena kasih Tuhan dia menyelamatkan kita. Seperti itu kasih. Nah kemudian di ayatnya yang lain, barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Ya, barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Nanti saya bisa bagikan ayat-ayatnya ya, karena kalau kita buka Alkitab panjang sekali nanti. Ya. Seperti itu. Kemudian Rasul Paulus berkata begini,
meskipun saya bisa berbahasa malaikat dan bisa melakukan berbagai mujizat, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya. Itu 3 poin ya. Poin ketiga. Poin keempat, ya, dari apa yang saya telusuri ya, apa yang saya pelajari ya, makanya saya yakini gitu kan. Poin keempat, dia berkata ada orang-orang ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Guru, apakah yang harus kami lakukan supaya kami selamat?" Selamat ini dalam arti supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kamu tahu tentang hukum Taurat?" Dan dia berkata, hukum utama dan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Lakukanlah itu dan kamu akan selamat." Artinya itu perbuatan kasih itu menjadi kunci di dalam memperoleh kehidupan yang kekal. Itu poin keempat. Poin kelima, bagaimana nanti pada akhirnya? Ketika Tuhan Yesus menghakimi manusia, yang akan dia tanya, dia akan memisahkan domba-dombanya di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan dia akan berkata, seperti begini kata sederhananya, "Berbahagialah engkau yang di sebelah kanannya. Masuklah di dalam kerajaan surga yang telah kusediakan bagimu. Karena ketika aku lapar engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus engkau memberikan aku minum. Ketika aku datang sebagai seorang asing engkau memberikan aku tumpangan." Dan mereka akan berkata, "Kapan kami melihat Tuhan lapar atau haus atau datang sebagai orang asing?" Dan dia berkata, "Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada orang-orang kecil, engkau telah melakukannya kepada aku." Dan begitu juga kepada yang di sebelah kirinya. Ya, dia berkata bahwa ya enyahlah engkau, terkutuklah engkau. Ya, karena ketika aku lapar engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus engkau tidak memberikan aku minum. Ya. Dan selanjutnya dan seterusnya ya, ada beberapa poin yang di situ ya. Dan mereka bilang, "Tidak mungkin Tuhan, kalau kami melihat engkau lapar, enggak mungkin kami tidak memberikan engkau makan, atau haus, tidak mungkin kami tidak memberi engkau minum." Dan dia berkata, "Segala sesuatu yang tidak engkau lakukan kepada orang-orang kecil, dalam hal ini adalah orang-orang miskin, ya, engkau juga tidak melakukannya kepadaku." Nah, jadi makanya kasih ini adalah menjadi esensi, menurut saya itu menjadi esensi yang sangat penting di dalam iman kekristenan. Karena dikatakan tadi, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, kata kasih ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya berkat. Ya. Ada perkataan yang mengatakan begini, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, saya ulangi, kamu bisa mengasihi, kamu bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh, daripada basi kasihlah dia. Daripada basi katanya, kasihlah dia gitu kan. Loh berarti kalau nggak mau basi nggak mau ngasih gitu. Itu tidak ada kasih di dalam itu. Tapi bagaimana yang sesungguhnya? Waduh, kasihan kali, kayaknya belum makan dia gitu kan. Seperti kita merasakan apa yang dia rasakan, kita tersentuh untuk memberi dia. Tidak harus menunggu gitu kan. Daripada rusak di situ, daripada sobek-sobek di situ, kasihkanlah dia gitu kan. Itu memberi tanpa kasih. Tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dalam arti memberi itu tidak harus dalam bentuk materi, dalam bentuk pelayanan. Kita memberikan waktu, kita memberikan tenaga, kita memberikan pikiran kita kepada seseorang. Itu juga perbuatan kasih. Artinya berbuat kasih ini menjadi berkat. Alasan pelayanan kita harus karena firman Tuhan. Amin. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Bapak kan bicara bahwa itu tadi alasan Bapak dari firman-firman ayat-ayat yang Bapak jabarkan, bahwa kekristenan, keselamatan itu bicara tentang kasih. Nah, saya sekarang penasaran Pak. Pertama kali, Bapak kan itu alasan. Lalu Bapak ketika melakukan langkah awal,
untuk pelayanan kasih ini dalam berupa apa Pak? Misalnya mengunjungi rumah orang miskin atau Bapak lihat di jalan Bapak beri. Gimana Pak awal mula pelayanan kasih ini Pak? Oke, artinya ini kita cerita ini ya. Mungkin di awalnya ini persisnya mungkin tidak ingat lagi ya. Tapi ini yang ada di Medan aja lah ya. Iya. Seperti itu ya. Karena kasih ini kita harus mengerti definisinya ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga melakukan hal yang sama, betul? Orang ateis itu jauh lebih mengasihi sesamanya. Orang di kedai tua itu, waduh, mereka bisa berbagi, satu mangkok tua itu bisa beberapa orang mereka, sikit-sikit gitu kan, seperti itu ya. Kompak kali mereka. Kompak kali mereka, seperti itu. Makanya jadi pertanyaan kalau misalnya orang yang mengaku hidup di dalam Tuhan, tapi justru enggak kita lihat kasih di dalam hidupnya. Seperti itu ya. Nah jadi mengasihi ini, yang Tuhan kehendaki itu adalah orang mengasihi orang yang tidak bisa mengasihi kita. Karena keadaannya memang tidak bisa membalaskannya kepada kita. Tapi kalau motivasi kita itu mengasihi orang ini supaya nanti dia juga mengasihi saya, itu sudah enggak kasih agape namanya itu. Karena kasih Tuhan itu kasih agape. Ya, kasih agape itu kasih satu arah, dia tidak menuntut balas. Ya, saya kasih sedikit pengalaman saya secara pribadi ya. Kita di tempat tinggal kita itu ada nenek-nenek. Ya, kalau dibilang udah bau tanah. Kata kasarnya seperti itu ya. Siapa di sini bau tanah? Oh, enggak ada. Ya. Masih muda-muda. Dia pertama kami ketemu dia itu ketika kita diberkati untuk membeli rumah kita yang tempat tinggal kita sekarang ini. Dia datang ke sana dan dia berbungkuk seperti ini. Dia memang udah bungkuk, udah jalannya udah bungkuk gitu seperti itu. Dan dia berkata begini, kami baru mau renovasi, mau perbaikan ya. Sebelum kita masuk ke situ ada beberapa yang mau diperbaiki. Dan dia berkata begini, kalian orang mana? Saya bilang, oh iya kami orang Nias Nek. Oh iya, kalian pasti orang Kristen ya? Saya bilang, oh iya, kenapa Nek? Dan di situ dia langsung berteriak seperti ini, ya Allah, kenapalah datang lagi orang-orang Kristen di sini seperti ini. Ya kan? Gimana lah perasaan kita seperti itu gitu kan? Orang kita baru ketemu dan mohon maaf, nenek itu sudah kayaknya istilahnya udah ada di dekat liang kubur gitu kan? Tapi kebencian masih dia hidupi di dalam kehidupannya. Kita tidak tahu latar belakang kenapa dia punya kebencian yang sangat keras atau sangat kuat sekali dengan orang Kristen. Jangan-jangan mungkin pernah dipacarin sama orang Kristen terus diputuskan, di PHP-in. Bisa PHP jadi ya, kan? Aduh, Bisa jadi kan? banyak korbannya di sini. Iya Pak. kan? Kan ada orang-orang betul kan? Kan ada orang-orang yang ngaku Kristen ini ya. Orang yang Kristen ini ya. Ya, makanya harus kita hati-hati gitu kan? Bisa jadi mungkin dia pernah atau mungkin pernah duitnya dipinjam sama orang Kristen kemudian nggak pernah utang nggak bayar, Pak, ya? nggak dibayar-bayar gitu kan. Yang tadinya udah dasarnya mereka menganggap ini kafir, ditambah lagi uangnya yang dipinjam sama orang itu nggak dikembalikan gitu kan. Diputuskan lagi gitu kan. Wah, Kepahitan Pak. ya kepahitan gitu kan. Nah, kemudian kebetulan dia tinggal ada pondok di belakang itu, ada di situ, itulah rumahnya, tanah orang memang. Jadi macam di belakang rumah kita, beda gang tapi ya, seperti itu. Saya berpikir loh kok begini, kok segitunya kebencian ibu ini ya, nenek ini ya gitu kan. Terus kemudian karena ada tanah kosong di belakang, saya ngajak adik-adik yang tinggal di rumah, saya bilang udah kita bersihkan itu, kita tanam ubi singkong. Supaya rumputnya enggak mengganggu masuk ke jendela kan, kita tanam. Kebetulan itu pas kebun itu pas di belakang rumahnya. Nah, pada saat udah bisa panen, dia sering berondo, dia sembunyi-sembunyi tarik ambil ubi itu ya. Dan adik itu ada, mungkin masih ingat, ada Fandi namanya, yang tinggal di rumah, Cipandi besar badannya. Dia lapor, bang itu nenek itu curi ubi kita gitu kan. Saya bilang sama dia, udah gak apa-apa, bilang sama nenek itu kalau mau dia ambil, supaya gak merasa tertuduh,
Suruh diambilnya aja gitu kan, jangan sembunyi-sembunyi. Tapi jangan dijualnya gitu kan. Kalau untuk kebutuhannya aja ambil aja gitu kan. Aku nggak cross check lagi apakah itu sudah disampaikan adik itu apa enggak gitu kan. Beberapa bulan kemudian kebetulan itu pas di hari bulan puasa, itu dibuat rumor di situ, itu orang Nias itu jahat, dia mencuri pisang kami ini apa segala macam gitu kan, ke tetangga-tetangga di situ gitu kan. Dan disampaikan, diberitahu sama adik itu si Fandi ini, dan saya berpikir waduh Tuhan kok sampai seperti ini nenek ini ya, seperti itu. Saya berdoa di situ. Kebetulan saya lagi bekerja, ada laptop di depan saya dan saya berdoa sejenak, saya bilang Tuhan, saya teringat dengan firman Tuhan gitu kan. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang bisa mengasihimu, apa upahmu? Seperti itu. Dia mengajarkan kita mengasihi orang yang tidak bisa mengasihi kita. Dan saya ingat dengan katakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu atau menganiaya kamu gitu. Seperti itu. Saya bilang sama si Fandi, udah coba Fandi tengok-tengok nenek itu, nanti kalau dia lewat di situ panggil saya suruh dia beli beras 10 kilo. Oke. Nenek itu lewat, kami datangi dia ke rumahnya, kami ikuti. Terus dia nengok kami, dia bilang begini, ada apa? Dengan sombongnya masih seperti itu dia ngomong, ada apa? Terus saya bilang, enggak Nek, ini ada beras ya untuk buat buka puasa gitu kan. Artinya memang secara manusia itu enggak akan sanggup kita, tapi kalau kita meminta Roh Kudus memampukan kita, pasti mampu. Seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Kami kasih beras itu, saya kasih lagi dia duit. Sekalian ini untuk beli lauk ya. Coba bayangkan orang yang memfitnah kita, orang yang memusuhi kita, kita berkati. Pasti berat kan? Berat secara manusia. Tetapi memang itu yang dikehendaki Tuhan. Kita berkati dia. Sekalian mau ngasih tahu ya Nek, itu pisang nenek bukan kami yang ngambil. Karena kalau kami harus ambil pisang itu, ya nggak mungkin saya mengasih beras ini ke nenek gitu kan. Oh iya nenek minta maaf dia elus-elus kan. Oh iya nenek minta maaf ya, ya udah nggak apa-apa Nek. Dan di situ seperti tersentuh hati saya, seperti waduh. Di situ saya berpikir, ya jangan-jangan dia punya background yang membuat dia kepahitan dengan orang Kristen seperti itu. Karena nggak jaminan orang Kristen itu baik-baik. Ya mohon maaf kalau saya berkata seperti ini ya. Dan saya bilang langsung sama dia, nenek berapa nenek butuhkan beras dalam 1 bulan. Dia bilang, nenek cuman sendiri, paling segini pun udah cukupnya ini, bisa berlebih pun ini. Ya udah gini Nek, setiap akhir bulan ambil beras di rumah. Dan itu berlangsung mungkin sekitar 4 tahun sampai kemudian dia dipindahkan ke Binjai, ke tempat penampungan oleh dinas sosial ya, panti jompo lah, seperti itu. Itu berlangsung selama 4 tahun. Dan hubungan kita itu betul-betul dipulihkan. Hati kita itu seperti dibersihkan. Ya. Setiap ada mangga di depan rumahnya, orang nggak bisa mendekat di depan mangga itu kalau udah berbuah. Mangga apa itu? Mangga udang namanya ya. Tetapi dia tunggu sampai matang itu mangga, dipanggilnya, mana anak-anak muda ditinggal di rumahmu? Rontokan semua buah mangga itu, nanti diambil-ambil orang lagi. Artinya begini, bukan itu yang kita harapkan, tetapi itulah buah daripada kasih. Makanya sering saya katakan, that's the power of love. Itulah kekuatan kasih itu. Kalau kita membalasnya kejahatan, kita balas dengan kasih, memang itu yang hubungan kita, hati kita jadi dipulihkan. Dan hubungan kita, orang kalau misalnya ada hari raya korban, dia bawa semua itu, kan dikasih dia daging ini, dia bawa ke rumah. Oh Nek, kok dibawa semua ke sini? Udah nenek nggak bisa makan karena memang nggak ada giginya, nggak ada lagi giginya, betul. Udah nanti kami masak Nek, kami bawa ke sana. Udah nggak usah gini. Dan kalau orang, maaf kata ya, yang tadinya kalau saya ketemu dengan dia karena udah bentuknya seperti itu, secara manusia kita pikir agak menghindar kita ya. Tapi kadang kalau saya mau ke simpang, dia ada numpang,
naik dia, saya bonceng dia sampai ke simpang. Kayak enggak ada lagi seperti rasa kemana gitu kan. Kita sudah merasa seperti nenek kita sendiri gitu kan. Dan sering nanti dicandain, dapat berondong yang nek, ya nek, dapat berondong ya, gitu kira-kira seperti itu. Jadi itulah pemulihan hati ketika kita menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Beri tepuk tangan dong, biar semangat. Jadi kita belajar hari ini dari kisah Bapak Matius tadi, bila ada orang yang jahat sama kita, cara terbaik membalas adalah dengan kasih Pak ya. Dan ketika kita membalas dengan kasih, itu kita nggak rugi, kita yang diuntungkan juga ya Pak ya. Betul sekali. Ternyata orang bisa berubah karena kasih. Kita lihat tadi, berarti firman Tuhan nggak salah. Tuhan Yesus nggak berbohong ketika ngomong yang terbesar itu kasih. Rasa kebencian ibu ini bisa berubah karena kasihnya Pak Matius. Nah ini Pak terakhir di sesi pertama nih Pak, biar waktunya nggak terlalu lama. Pak Matius kan juga saya dengar sampai dipercaya orang luar negeri Pak untuk menyalurkan bantuan, berkat itu. Bisa ceritakan Pak gimana Pak secara singkat aja. Oke, awalnya kita diberkati dengan ada usaha di sana ya. Kita memproduksi minyak kelapa atau kita sebut VCO, Virgin Coconut Oil ya, di Nias. Makanya saya sering bolak-balik ke Nias dan kebetulan kita ada diberkati dengan pasar di luar, ada di Inggris, ada di Australia, ada di Jepang, ada di Kanada juga. Dan dengan itu, karena memang doa kita ya, kita mau menjadi berkat seperti itu. Akhirnya kita mendirikan lembaga LSM Ononiha Pelita Kasih. Dan dari situ kita buat, ada beberapa program yang kita buat di situ, ada kursus komputer itu gratis. Kemudian kita kasih kursus bahasa Inggris juga gratis. Dan ada anak-anak penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kata lainnya disabilitas. Dan itu juga gratis. Kita jemput mereka dari rumah, kita antar mereka ke kolam dan kita pulangkan lagi mereka. Dan itulah kegiatan kasih untuk berbagi kasih, dan itu bersama-sama dengan orang dari luar kita sama-sama menyupport di sana. Menyupport kegiatan itu. Jadi saya pun ikut menyupport di sana. Sebagian dari keuntungan kita bisa berbagi untuk itu, dan mereka juga akhirnya jadi semangat untuk menyupport itu. Jadi itulah kira-kira. Kok bisa mereka sampai tahu lalu itu Bapak mempromosikan atau bagaimana Pak? Orang-orang luar negeri ini bisa tahu dan terlibat. Gitu. Oke, nah dulunya itu saya terlibat di NGO. NGO ini mungkin waktu non-government organization ya, ada organisasi-organisasi dari luar seperti UNICEF, UN, yang datang banyak sekali ya, yang datang ke Indonesia dulu pasca gempa, ya pasca gempa di Nias Aceh ya, tanggal 28 Maret tahun 2005 ya, mereka datang dan saya bergabung di situ. Nah jadi tim kita itu ada beberapa orang yang bergabung dari orang luar, orang Australia, ada orang dari Amerika apa segala macam. Dan ketika sudah tidak ada lagi program itu dan saya melakukan kegiatan produksi VCO ini, yang sekaligus saya melakukan kegiatan sosial seperti itu, saya sandingkan ke mereka, saya kasih tahu ke mereka ada kegiatan kita, kalau mau terlibat silakan terlibat. Dan akhirnya mereka juga ada yang berprofesi dokter, datang ke sana, memberikan pengobatan gratis, ada yang menyumbangkan kacamata, ada macam-macam. Seperti itu, jadi melalui kita. Seperti itu. Jadi dari sana Pak ya, bisa terbuka channel dari luar negeri. Yes. Dan mungkin mereka melihat bahwa Bapak Matius bisa dipercaya, jadi mereka pun mau gitu Pak ya. Iya, betul. Wah luar biasa. Oke, sekian dulu untuk sesi pertama, Bapak Matius boleh istirahat. Beri tepuk tangan. Kita masuk ke sesi kuis. Siapa yang semangat untuk kuis? Kuis ini akan berhadiah uang tunai ya. Oke, saya akan memberi pertanyaan seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Matius tadi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab akan dapat uang tunai. Yang akan diberikan oleh istri saya yang paling cantik. Oke, pertanyaan pertama ya. Coba sebutkan alasan Bapak Matius pergi beribadah ke gereja. Siapa? Tadi Tiara mau? Enggak, Evan, tadi Evan duluan, silakan Evan. Beri tepuk tangan untuk Evan. Maju Evan, silakan. Apa alasan Bapak Matius beribadah ke gereja? Tadi saya dengar dia sering-sering baca firman dan
dia membaca tentang kasih. Dan itulah alasan Bapak ini sering datang ke gereja tadi ya, untuk belajar menjadi orang yang membagi kasih gitu. Bener gak nih Pak? Kurang tepat kayaknya Pak ya. Kurang tepat kayaknya. Maaf Evan. Siapa tadi? Calvin, silakan. Maaf Evan, kurang tepat. Silakan maju Calvin. Ya luar biasa, walaupun kondisi sakit tetap ibadah. Silakan. Tadinya yang saya dengar dari Bapak Matius Yau, yaitu karena istrinya. Karena malu sama istrinya bahwa Bapak Matius ini orang Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Masa mungkin Bapak ini dapat memenangkan jiwa istrinya, padahal dia tidak sering ke gereja. Jadi dengan cara Bapak Matius Yau ini sering ke gereja, dia dapat memenangkan jiwa istrinya dengan percaya kepada Kristus. Benar ini Pak jawabannya? Absolutely Oh, benar. absolutely. Istri saya yang paling cantik. Oh aduh, kamu bukan istri saya. Kok kamu? Aduh, ya silakan kembali ke alammu. Pertanyaan selanjutnya, siap untuk kuis? Berhadiah uang tunai ya. Saya suka nyogok soalnya. Lalu berikutnya, sebutkan sosok yang membuat Bapak Matius belajar tentang kasih. Gampang loh, ini paling gampang ini. Ya, sosok yang membuat Matius melihat kasih. Ya, Dinda silakan. Ayo Dinda, maju ke depan. Ini paling gampang loh, gak ada yang bisa jawab. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Mamanya. Betul sekali. Betul sekali. Istri saya paling cantik. Kasih. Loh kok kamu? Ya, silakan kembali ke habitatmu. Lalu pertanyaan terakhir. Hardi ya, saya belum baca pertanyaannya loh ya. Oke, sebutkan cita-cita yang belum tercapai oleh Bapak Matius. Ya enggak. Oke, pertanyaan terakhir ya untuk kuis kali ini. Sebutkan bagaimana Bapak Matius bisa dipercaya orang-orang luar negeri untuk menyalurkan berkat atau bantuan. Ayo, barusan ini yang terakhir loh, pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak Matius bisa dipercaya oleh orang-orang luar negeri? Ayo, tidak ada yang bisa jawab? Iya, sia-sia kita talk show Pak, kita pulang aja nih Pak. Ayo, alasan Matius bisa dipercaya oleh orang-orang luar negeri. Ayo, jangan malu-malu. Ada? Oh, Mak Miko silakan maju, yang paling di belakang lebih mendengar dari yang di depan. Jadi jangan meremehkan jemaat bangku belakang ya. Haleluya. Oke, pertanyaannya Miko, sebutkan bagaimana Bapak bisa dipercaya oleh orang-orang luar negeri untuk menyalurkan berkat. Karena dulunya ada gempa dunia siapa, makanya orang luar negeri turut ikut menyalurkan ke ini donasi. Singkat sekali ya, benar ini Pak? Iya benar. Iya, selamat Miko, beri tepuk tangan. Ya, jadi alasannya karena Bapak Matius terlibat bantuan waktu gempa Nias bersama orang-orang asing dan di situ berkenalan. Haleluya, beri tepuk tangan untuk para pemenang kuis kita. Artinya mereka memperhatikan kali ini, memperhatikan talk show ini. Dan kita akan masuk ke sesi kedua yaitu pertanyaan jemaat. Saya yakin semua sudah menyiapkan pertanyaan terbaik untuk Bapak Matius. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di sesi tanya jawab ini nanti di akhir Bapak Matius akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Dan pertanyaan yang paling bagus dapat uang tunai. Oke, kita mulai. Silakan siapa yang mau memberi pertanyaan kepada Bapak Matius angkat tangan. Oke, David boleh bantu? Baik, saya akan bertanya sama Bapak. Apakah dalam pelayanan Bapak selama ini pernah merasakan jenuh kepada Tuhan? Karena saya kan Pak di sini juga sebagai pelayan. Terus saya itu pernah merasakan jenuh atau bukan hanya pernah,
sering-sering saya merasakan kejenuhan dalam melayani Curhat Tuhan. ya, curhat ternyata ya. Terus saya tidak tahu apa yang saya lakukan setelah itu. Nah, kalau Bapak merasakan jenuh dalam melayani Tuhan, apa yang Bapak lakukan setelah itu? Sekian, terima kasih. Cek, cek. Oke Pak, silakan dijawab Pak. Apakah pernah merasa jenuh? Oke, baik. Sebagai manusia pasti ada rasa jenuh ya. Tetapi kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan bahwa ada firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya kalau kita salah dalam motivasi kita salah dalam melayani Tuhan, pasti akan sering-sering jenuh. Seperti itu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita melayani Tuhan tapi kok Tuhannya nggak nampak gitu kan. Yang kita layani manusia. Memang objeknya manusia tetapi kita tertuju kepada Tuhan. Makanya kalau misalnya kita melayani orang nggak berterima kasih ya nggak jadi masalah. Karena kita upah itu dari Tuhan bukan dari manusia. Amin. Hanya saja manusia ini yang menjadi objek untuk kita melayani gitu kan. Karena apa yang kita lakukan kepada manusia itu kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kalau mulai muncul rasa jenuh karena mungkin ada masalah di dalam pelayanan, kurang diperhatikan atau apapun itu, ingat bahwa kamu melakukan pelayanan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Sudah menjawab Evan? Ya, beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau memberi pertanyaan? Erwin, silahkan. Baik, shalom Pak, selamat malam. Shalom. Mungkin Bapak barusan bahas motivasi untuk melayani Tuhan. Iya. Nah, kita di sini juga ada banyak anak muda dan mungkin ada beberapa yang bertanya tentang apa motivasi Bapak dari saat muda ingin merantau, apa yang sehingga membuat Bapak menggebu-gebu jadi semangat untuk berani untuk merantau. Gitu. Terima kasih. Oke. Silakan Langsung Pak ya. dijawab. Oke, baik. Kalau motivasi awal dalam kenapa saya tergerak untuk merantau, saya sudah ceritakan tadi. Kalau keadaan di kampung itu, ya mungkin setelah kita tamat sekolah itu kita melihat nggak banyak yang bisa kita buat di kampung kita sendiri ya. Ya pada dasarnya awalnya kita mau mencari pekerjaan. Itulah makanya kita tergerak untuk merantau seperti itu. Tetapi seiring dengan waktu, ya Tuhan memakai kita, karena memang pada dasarnya kita ini dilahirkan di dunia ini untuk menjadi alat bagi Tuhan. Hanya saja terkadang kecenderungan hati manusia ini lebih kepada dunia daripada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sadar sebenarnya pemazmur berkata bahwa usia kita ini 70 tahun, kalaupun ditambah 10 tahun jadi 80 tahun, itu pun sudah penuh dengan penderitaan. Nah, sementara Tuhan menjanjikan kita kehidupan yang kekal. Artinya kehidupan yang tidak ada batasnya. Dan di sana tidak ada lagi penderitaan. Yang ada di sana adalah sukacita. Tidak lagi memikirkan kita dikecewakan, kita memikirkan lagi uang kuliah saya besok jatuh tempo atau ini cicilan, enggak. Kenapa? Semua di situ sudah disediakan Tuhan. Amin. Nah, jadi sebenarnya itulah menjadi fokus hidup kita. Tetapi oleh karena perjalanan hidup kita yang mana terkadang kita lebih condong kepada keduniawian kita, kedagingan kita daripada kepada Tuhannya, seperti itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jawab. Sudah menjawab Erwin? Ya. Jadi alasannya merantau awalnya karena duit Pak ya. Tapi sama Tuhan diubahkan, visinya, cita-citanya diubah menjadi untuk kerajaan Bapa. Beri tepuk tangan. Kita lanjut, silakan berikutnya yang mau bertanya, angkat tangan. Ayo, ada yang mau? Oke, langsung si pemegang mic, David, silakan. Shalom Pak. Salam. Jadi pertanyaannya adalah selama ini kan Bapak pasti sudah sering mengeluarkan materi untuk memberi ini. Pernah nggak sih Pak waktu memberi uang mungkin atau berbagai materi jadi masalah Pak? Entah istri marah atau Ya, ini dia, keluarga. dimarahin Ada keluarga istri. bilang, ih kok suka kali memberi nanti kekurangan loh. Banyak nggak yang bilang-bilang gitu Pak? Oke. Memang betul ya kalau kita bilang dalam hal mengeluarkan materi ini itu berat ya. Kenapa? Karena beda waktu kita lajang. Kalau kita keluarkan berapa nggak ada yang nggak keberatan, yang nggak ada yang keberatan ya. Tetapi kalau memang itu memang kita melakukannya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, itu bagian Tuhan itu untuk
menjamah hati istri kita. Ya, saya kasih contoh. Ini di tahun 2019. Kami sudah menabung itu karena ada banyak teman kita di Australia, Pak. Jadi sudah meminta kita untuk datang ke sana jalan-jalan. Tinggal di rumahnya, mau dibawa jalan kemana itu free. Karena ada beberapa keluarga yang saya juga pernah ke sana sebelumnya. Siap menampung kita karena biaya hidup di sana yang besar. Nah, tapi kan nggak mungkin kita bilang lagi, ya bagaimana ongkos kami, bagaimana biaya ini, biaya itu, kan nggak mungkin, malu kita kan. Kami menabung lah Pak, menabung, akhirnya nominal yang kami tabung itu udah cukup lah untuk satu keluarga pulang pergi ke Australia. Di tahun itu kita dipertemukan dengan sebuah keluarga yang kebetulan yang selama ini kita terapi anaknya itu, satu namanya Argen, usia 24 tahun, itu cacat, nggak bisa jalan. Dan satu cucunya lagi namanya Etanius, dan itu juga cacat. Dan dia tinggal sama neneknya ini seorang janda. Dan rumahnya itu waktu kami ke sana, karena kebetulan di tahun 2019 itu ada surfing di Nias, kami ke Nias waktu itu, kami menonton surfing itu, tapi sebelum pulang balik ke Medan, kami sempatkan ke sana, beli beras, beli gula, beli susu, saya bawa ke situ gitu kan, ke rumah itu. Dan saya melihat di situ waktu kami ke sana itu nangis saya. Saya ke dapurnya itu, saya menyentuh itu, aduh Tuhan bagaimana menolong orang ini. Ya, karena keadaan kita seperti orang normal aja, ada tangga mau ke dapurnya itu, orang normal aja, kita bisa jatuh. Apalagi dengan orang yang punya keadaan fisik seperti itu. Dan jarak antara ada berapa meter dari rumahnya itu ke toiletnya, dan dia harus memegang dengan susah payah karena agak gemuk badan anak perempuannya ini, perempuan si Argen ini, untuk ke toilet. Aku berpikir bagaimana ini Tuhan dia bisa menghandle ini gitu kan. Sementara dia juga sudah tua. Dan atap rumahnya itu bocor-bocor gitu. Dan saya tanya dia, Bu, kalau hujan apa enggak bocor ini? Ya bocor. Terus gimana? Ya saya pindahkanlah anak-anak saya ini ke rumah tetangga. Aduh, seperti itu. Kasihan sekali. Dan saya menangis di dapur itu dan saya berdoa. Karena rumahnya itu kalau dibilang kalau digoyang aja, beberapa orang bisa roboh itu rumah. Seperti itu. Dan saya berdoa, saya pegang itu di dapur itu, Tuhan, aku mau memberkati keluarga ini Tuhan, tapi bagaimana caranya ini Tuhan memberkati ini gitu. Terus di dalam hati ada yang berbisik seperti begini, ya kamu harus membantunya, kamu harus memberkatinya. Jadi bergejolak di dalam bagaimana ini gitu kan. Pulang kami ke rumah kami masih di Nias ini, saya tanya sama istri, tadi apa yang kamu rasakan waktu di sana? Wah kita harus menolong mereka gitu kan. Enggak, dia bilang begini, ini keluarga harus diberkati. Terus kami bilang, ya terus siapa yang memberkati gitu kan? Seperti itu gitu kan. Terkadang kan kita mau memberkati ini, tapi kita mengharapkan orang memberkatinya. Sama seperti begini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu kan. Kan sering kita seperti itu. Ini aku Tuhan, tapi utuslah dia. Pada saat kami berdoa itu, memang yang kami dapatkan kami yang harus membantu mereka gitu kan. Akhirnya kami ingat kami ada tabungan itu yang mau ke jalan-jalan itu, mau ke luar negeri itu. Dan kami ambil tabungan itu, kami bangun rumah itu. Beri tepuk tangan dulu dong. Kami bangun. Itu saya kasih nampak kemarin itu rumah itu ada beberapa yang kita bantu bawa ya? ini. Itu dia, itu rumah itu. Akhirnya rumah itu jadi setengah beton, kemudian kamarnya udah 2, kamar mandinya di dalam. Udah cukup layak lah rumah itu. Sampai ada orang berpikir mungkin itu ada rumah kaget gitu kan. Seperti rumah ada bedah rumah gitu kan. Seperti bedah rumah. Ada lagi nih, saya bilang minta sama Tuhan Yesus. Itu dari Tuhan Yesus memang rumahnya ini. Dan kita memberkati mereka. Dan kita itu yang mengerjakan itu anggota kita di pabrik itu ada 14 orang karyawan kita. Setiap hari kita pergi ke sana, setiap hari. Dan kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Itu selesai. Dan akhirnya saya senangnya karena mereka pun ikut memberkati jadinya. Oke, saya free sekian hari untuk bekerja di situ. Akhirnya lewat kita jadi orang juga tergerak untuk memberkati. Ada kepala desa di situ, oke mau menyumbang sekian sak semen. Waduh, seperti ada orang yang mau memberkati. Tetangga-tetangganya, oke kami mau memberkati ini
ada beberapa pohon kayu yang bisa kami kasih untuk dipotong jadi papan gitu kan. Dan mereka menyumbang. Dan akhirnya rumah itu ditempatin sampai sekarang ini. Nah jadi ya itulah kira-kira jawaban dari situ. Kalau memang itu niat kita itu mau memberkati, pasti Tuhan akan bagian Tuhan untuk menyelesaikan yang lainnya. Entah hati istri, entah hati anak atau apa gitu kan. Tetapi tahun kemarin akhirnya kami selesaikan juga. Walaupun yang dekat-dekat. Kami jadinya diberkati Tuhan untuk kami sekeluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Walaupun yang dekat-dekat aja. Haleluya. Nah terwujud juga jadinya, disediakan Tuhan juga jadinya. Puji Seperti Tuhan. itu. Beri tepuk tangan dong, luar biasa kisahnya. Udah terjawab David? Ya, jadi David punya istri nanti doakan ya, biar setuju. Berarti luar biasa Pak Yan. Berarti kalau memang kita visinya dari Tuhan, istri kita pun akan digerakkan supaya sevisi Pak ya. Wah luar biasa. Oke, untuk sesi pertanyaan selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, Herlin silakan. Di sini saya mau bertanya, emang boleh nikah beda agama? Gitu. Iya, keras nih. Aduh, pertanyaan yang berat. Oke, itu saja pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Pak. Oke, kalau nikah beda agama itu secara hukum di Indonesia bisa-bisa aja. Tidak ada hukum yang melarang itu ya. Tetapi ini masalah kepercayaan karena kita hidup ini beriman kepada Tuhan ini tidak berbicara masalah agama. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Yesus tidak punya agama. Ya, Yesus tidak punya agama. Nah, jadi kenapa harus ada agama di Indonesia ini ya karena memang ada administrasi yang memang kita perlu penuhi ya. Seperti itu ya. Dan agama Kristen itu pertama disebutkan itu di Antioquia. Jadi artinya itu orang-orang, sekelompok orang yang mengikut Kristus, mereka menyebut mereka Kristen, seperti itu. Nah jadi kalau dalam hal itu saya mau menyampaikan, menangkanlah jiwa lewat pernikahan. Ya, karena sangat saya sayangkan ada banyak anak-anak muda dari kampung saya, merantau, ada yang ke Batam, ke Jakarta, baru beberapa bulan di sana, menikah dan kemudian jadi mualaf, seperti itu. Nah kenapa? Karena artinya masih ada yang berpikir bahwa jalan ke Tuhan itu sama seperti ke Roma, jalannya aja yang beda, ya tujuannya sama. No, di dalam Tuhan Yesus, dia satu-satunya juru selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa yaitu Tuhan Allah tanpa melalui aku. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Sudah terjawab? Oke, luar biasa. Kita biar tidak terlalu malam, 2 pertanyaan lagi ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Miko, silakan Miko. Semangat. Sisa 1 pertanyaan ya. Silakan. Oh David Waru ya, habis Miko Waru. Shalom Pak. Saya ingin bertanya, mengapa saya tidak bisa sering membaca Alkitab dan tidak bisa tidak ada waktu untuk Tuhan. Bagaimana menurut solusi Bapak, bagaimana saya bisa mendengar suara hati Tuhan dan saya bisa giat membaca kitab? Oke, baik. Oke, nah jadi dulunya juga saya seperti itu. Ya, jadi kalau kita sebenarnya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab itu muatannya itu firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Allah itu maha besar, kita maha kecil. Untuk memasukkan maha besar ke dalam pengertian kita yang sangat terbatas, tidak mungkin dengan secara manusia kita bisa melakukannya. Makanya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Makanya sebelum membaca Alkitab, ya berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan supaya keterbatasan kita itu diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya hal yang sangat besar itu bisa jadi muat di dalam kita yang sangat terbatas ini. Ya. Jadi firman Tuhan itu jangan dilihat hanya sebagai kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat dan jadilah Alkitab, tidak seperti itu. Itu adalah firman Tuhan yang artinya itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan berkata,
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Ya, jadi minta pertolongan Tuhan. Amin. Terjawab Niko? Berarti baca firman harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan dan otot kita. Lalu pertanyaan terakhir, silakan David Waru. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan Pak, nama saya David Warubu. Saya ingin bertanya sama Bapak. Mungkin temanya kan diberkati untuk memberkati kan. Terus di awal mulanya Bapak mungkin orang membahas tentang kasih. Saya mau bertanya, kasih itu sama nggak dengan empati dan toleransi? Terus apakah kasih itu harus memberi? Dan memberi itu, apakah kasih itu harus tulus? Harus disertai dengan tulus. Masih, Oke, Pak. oke, baik. Oke, kalau saya jawab masalah empati dan toleransi ya. Mungkin itu bahasa secara umum ya, seperti toleransi misalnya beragama ya, kita toleransi. Seperti kita menghargai mereka, lebih kepada itu sebenarnya ya, toleransi menghargai, dia beribadah di sebelah, kita beribadah di sini, kita menghargai mereka. Seperti itu ya. Tetapi kasih ini lebih kepada implementasi ya, karena firman Tuhan berkata begini, iman tanpa perbuatan sama seperti tubuh tanpa roh. Mati. Tidak ada gunanya. Nah, tadi David Warubu ya, apakah harus disertai dengan perbuatan? Yes, karena tanpa perbuatan itu tidak menjadi iman. Karena kasih ini kan iman, kita imani. Bagian daripada iman kita, bahkan esensi yang sangat utama di dalam keimanan kita. Kenapa? Karena barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Firman Tuhan berkata seperti itu, bukan saya. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah. Coba, ada orang yang datang ke sini dan dia meminta pertolongan sama kita. Dia lapar, katanya saya sudah 3 hari tidak makan. Dan kemudian kita mengatakan, oh iya kasihan kali ya, itu kan empati kan? Iya. Kasihan kali, aduh kasihan kali kamu, pergilah makan yang banyak biar kenyang kamu gitu kan. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Mana yang lebih tepat, kita diam, kemudian kita ambil beras atau kita ambil nasi 1 mangkok, kita kasih ikan asin, kemudian kita kasih ke dia, diam-diam ini tidak melakukan apa-apa, kita kasih. Atau dengan panjang lebar kita kata, waduh kasihan kenapa kamu tidak 3 hari, pasti udah lapar kali kamu ya, kamu udah pasti udah lelah kali ya, pergilah makan gitu kan, seperti itu. Jadi menurut David yang mana yang lebih pas? Kita bercerita panjang atau berempati dengan cerita panjang ke dia, atau diam-diam ambil nasi kasih ke dia? Nah itu dia. Nah jadi memang kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Tapi apakah harus selalu dengan dalam bentuk konkret? Barang. Pemberian. Loh bagaimana saya memberikan tapi saya tidak punya itu gitu loh. Seperti itu kan? Tidak selalu seperti itu. Apa yang kita miliki pada saat ini, kita ada waktu. Mungkin kita bisa memberikan waktu kepada seseorang. Kita ada tangan pada saat kita melihat ada orang jatuh. Kita mungkin bisa mengangkat dia dengan memakai tangan kita. Itu sudah perbuatan-perbuatan kasih. Daripada hanya melihat dan waduh pasti kesakitan kali dia. Tapi kita menonton aja, kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Jadi perbuatan kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang dia berikan? Nyawanya. Sebagai bukti kasihnya kepada kita, bukan materi, bukan emas dan perak yang dia berikan. Tetapi nyawanya sendiri yang dia berikan sebagai penebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya setiap kita yang berdosa punya tempat di dalam kerajaan sorga. Amin? Amin. Begitulah kira-kira. Terjawab David Warubu. Kasih mic. Mungkin menurut Bapak kasih, empati dan toleransi itu berbeda ya Pak?
Ya, kalau kasih secara Kristen ini ya memang kasih agape, kasih satu arah dia. Ya, jadi kalaupun misalnya kita mengasihi sesuatu kepada orang lain, itu bagus. Orang lain juga membalaskannya kepada kita, itu bagus. Tetapi itu bukan kasih yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena orang lain yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Ya, orang ateis tidak mengenal Tuhan, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka datang ke tetangganya, mereka memberikan misalnya mereka party, mereka mengundang, kemudian ini juga party, dia juga diundang, kira-kira seperti itu. Ya udah hal lumrah dalam kehidupan duniawi seperti itu. Tapi kasih yang Tuhan maksud itu adalah kasih mengasihi orang-orang yang tidak bisa mengasihi kita. Artinya membalaskannya ke kita, dan motivasi kita pun bukan supaya kita dibalaskan oleh orang itu. Itulah kasih yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Walaupun dalam prakteknya kita juga harus berhikmat. Seperti itu, yang mana yang cocok dikasihi, mana yang tidak. Contoh, secara fisik, ya kan? Dia masih kuat, bahkan lebih kuat dari kita. Tolonglah aku 3 hari udah gak makan. Oh, itu berhikmat juga kita gitu kan. Ini malas ini, gak perlu dikasihi gitu kan. Justru semakin kita mengasihi dia, semakin akan hancur hidupnya. Jangan-jangan dia gak bisa kerja karena dia narkoba. Artinya dia memilih untuk miskin, bukan terlahir miskin dia, seperti, tapi memang dia memilih untuk susah. Dan kalau saya bilang orang-orang seperti itu ya gak perlu dikasihani. Kenapa? Karena secara fisik dia kuat, bisa melakukan sesuatu yang bahkan hidupnya sebenarnya untuk menjadi berkat, tetapi dia mental dikasihani, makanya hidupnya seperti itu. Jadi berhikmat juga kita. Oke, cukup David? Cukup. Oke, Kasih ya, Pak. luar biasa. Ya, Beri sama-sama. tepuk tangan dong. Oke, udah gak ada lagi yang tanya kan? Udah malam juga. Ya, Dinda mau tanya? Oke, terakhir lah, bolehlah terakhir. Cinta di depan mau tanya, nggak ada yang jaga parkir? Oke, pertanyaannya singkat aja Pak. Iya, tidak jadi Selama, kan Bapak ini pelayanannya kasih ya, memberi ya. Selama pelayanan itu mulai dari awal melayani untuk memberi ini, pernah nggak sih ada dapat penolakan gitu dari yang mau ditolong? Oke. Thank you. Silakan Pak. Oke, sekali lagi dalam perlu digarisbawahi, mengasihi ini tidak selalu dalam hal materi ya, atau dalam bentuk fisik ya. Kenapa? Karena ada juga yang kita layani, ada dari stabat, dari stabat ya, ada satu keluarga yang tadinya muslim seperti itu, dan mereka datang ke rumah, kita beribadah rumahan terus, dan akhirnya kedua anaknya itu jadi percaya kepada Tuhan. Ya, dan kadang saya juga kalau kalian buka YouTube ada hamba Tuhan di situ namanya Aliudin. Oke, YouTube-nya. Dia seorang orang Aceh, orang Pidi, sudah menjadi pendeta, dan kadang kita ke Aceh. Dan itu sangat-sangat riskan sekali kita datang ke sana. Terakhir kita pergi ke sana di Lebaran di tahun kemarin. Dan memang dia sudah menjadi salah satu daftar yang diincar sama orang-orang garis keras. Tapi tetap juga masih ngotot dia ke sana. Nah, jadi kalau dalam hal sejauh ini memberkati orang dalam bentuk fisik lah ya, materi, sejauh ini pengalaman saya nggak ada yang nolak ya. Kenapa? Karena kita juga menyampaikannya ini bukan untuk kita supaya dipuji, tidak. Supaya misalnya kita jadi tenar, enggak. Seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata yang diberikan oleh tangan kananmu, Tangan kiri. Tangan kirimu. Jadi kalau motivasi kita ini memang supaya kita dikenal, supaya kita dipuji, itu sudah salah motivasinya. Nah, jadi kenapa? Karena kita juga menolong bukan karena memang kita banyak duit ini. Ini ada duitku ini mau kubagi-bagi ini. Enggak seperti itu. Seperti itu. Karena kalau itu betul dari Tuhan, dia akan menggerakkan hati kita. Seperti itu. Dan yakinlah, motivasi saya ini, tambahan sedikit ya. Kenapa? Kalau ada momentum misalnya Tuhan memberikan di hadapan kita ini orang yang perlu ditolong, kita bawa dalam doa dulu gitu kan.
Enggak juga ucup-ucup kita, udah ambil aja beras kasihkan dia. Enggak juga seperti itu. Apa betul enggak ini? Kita telusuri dulu gitu kan. Ini perlu ditolong enggak gitu kan. Dan kita berdoa gitu kan. Seperti itu. Dan kalau memang itu betul pasti akan Tuhan gerakan terus. Nah jadi perbuatan kasih ini adalah amanat daripada Tuhan. Nah ketika digerakkan oleh Tuhan jangan menolak. Kenapa? Karena yakinlah bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat baginya. Betul? Amin. Jadi ketika hati kita digerakkan Tuhan untuk menjadi berkat atau memberkati orang, itu artinya kita sedang dipakai oleh Tuhan. Dan jangan takut karena hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Sekali lagi berkat itu tidak selalu dalam bentuk materi. Jangan pula nanti berpikir, oh iya itu di sana dia diberkati Tuhan sementara karena melihat rumahnya besar, mobilnya mewah, rupanya sementara pekerjaannya pengedar narkoba. Enggak juga seperti itu. Jadi tidak selalu tertuju kepada materi. Jangan nanti tertipu. Oh berarti ini orang diberkati Tuhan dong. Kenapa dia rumahnya besar, mobilnya banyak, apa segala macam. Karena kalau berbicara masalah materi, banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, jauh lebih kaya daripada orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi jangan terkecoh dengan itu. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita, janjikan kita itu satu. Ya, kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Itu yang dijanjikan Tuhan. Pasti kita miliki. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang tiga ini pasti dia akan miliki. Amin. Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Ini sudah pasti. Dalam hal materi, ya tergantung kita juga. Kalau kita malas-malasan, anak Tuhan pun kita 8 kali dalam 1 minggu kita ke gereja, padahal cuma 7 harinya ada hari, tapi kita kasih 8 kali, ya tetap juga nggak akan diberkati gitu kan, seperti itu. Oke, udah terjawab Dinda. Oke, udah cukup ya karena sudah malam. Pak Matius boleh pilih 2 pertanyaan terbaik. Masih ingat gak Pak tadi pertanyaan-pertanyaannya? Yang menurut Bapak terbaik, silakan Pak. Kalau itu agak susah saya karena terbaik semua pertanyaan ini. Iya. Yang terbaik dari yang terbaik Pak. Bukan berarti yang nggak terpilih itu nggak baik, baik juga. Yang best of the best Pak, menurut Bapak. Oke ya, untuk memilih siapa yang terbaik ini. Jeng 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 jeng. Tadi kejenuhan, Erwin merantau, David istri pernah marah enggak, David baru tadi tentang apa ini, empati, toleransi, harus memberi, tentang pernikahan tadi, Herlin. Oke, satu lagi tadi apa itu ya? Yang mana tadi ya, Dinda, tentang apa Dinda? Penolakan, pernah ditolak enggak Pak? Nah Miko tentang baca Alkitab, bagaimana bisa baca Alkitab? Oke. Tapi ini tidak ada pilih kasih ya. Ya Pak. Seperti Adil itu ya. Oke, kalau mungkin satu dari cowok, satu dari cewek ya. Boleh Pak. Seperti itu, karena sekali lagi semua pertanyaannya bagus-bagus ya. Jangan salahin beliau ya, kalau nggak terima salahkan saya yang memaksa beliau milih. Oke, kalau saya bilang sih mungkin dari David ya. David yang pernikahan? Bukan. Kok pernikahan? David. Istri atau yang David Waruwu? Waruwu David ya. Waruwu, silakan. Maju, ya udah bolehlah langsung kasih aja. Oke, dari cewek tadi siapa aja yang bertanya tadi ya? Oh 2, tentang pernikahan dan pernah ditolak enggak ketika memberi? Ya, nikah beda agama dan penolakan ketika memberi bantuan. Oke, ya mungkin kalau saya lebih mungkin akan memilih yang di apa ya? Herlin, silakan. Seperti beri tepuk tangan. Oke. Oke, tapi ada sedikit tambahan ya untuk itu ya, Pak. karena saya sangat concern sekali dengan itu ya, karena saya bilang itu menjadi persoalan juga di kampung-kampung ya, ada anak-anak muda. Ingat deh bahwa karena saya memberikan contoh ke diri saya sendiri ya, saya menikah dengan orang yang beda kepercayaan ya, tetapi puji Tuhan dia dimenangkan oleh Tuhan, jadi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kalau saya bilang kami masih sering ke Bukit Tinggi, di tempat dia tinggal itu memang gak ada gereja.
Dan di Bukit Tingginya itu sendiri, satu Bukit Tinggi itu paling 2 apa 3 gereja di situ. 2 gereja kan, ada HKBP sama Katolik, itu dia. Nah jadi di kotanya itu, satu kabupaten Agam itu, ya memang cuma segitu ininya, itu aja ininya. Nah jadi kalaupun misalnya jatuh cinta kepada orang yang berbeda agama, ingat ya Tuhan Yesus, sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Jadi pertahankan imannya. Amin. Amin. Oke. Jangan Jadi saya rasa jual itu. Tuhanmu untuk cinta. Yes. Yes, haleluya. Oke, sekian aja untuk talk show hari ini. Boleh berdiri tepuk tangan. Haleluya. Saya ada satu ayat penutup, yaitu di Amsal 11, multimedia bisa bantu. Pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Melalui ayat ini kita belajar juga melalui kisah hidup Bapak Matius Wow, bahwa jangan pernah takut memberi, betul Pak ya? Yes. Saat kita memberi, Tuhan pasti memberkati kita. Saat kita memberkati orang lain, berkat Tuhan pasti tercurah. Amin. Sekian untuk talk show hari ini, sampai jumpa di talk show selanjutnya. God bless.